nanyain kenapa nggak pernah masuk gitu ya. Baik, Pak. Ini satu kelompok sama siapa? Matias ini. Ada yang tahu nggak? Satu kelompoknya sama siapa? Coba. Aktif ya. Siapa yang satu kelompok sama Matias? Ini nih paling malas nih. Lola semua mahasiswa nih. Siapa yang satu kelompok dengan Matias? Kelompok satu, Pak. Kelompok satu, Pak. Siapa aja yang kelompok satu? Ngomong. Ini Oloan baru masuk, kenapa ini? Baru ngambil atau gimana? Oloan. Halo? Yang kelompok satu tadi siapa kelompok satu? Izin menjawab, Pak. Kalau untuk kelompok satu, di catatan saya itu ada Nadia, terus ada Divani, dan ada Suci, Pak. Orang-orangnya udah ada di sini belum? Masa segitu banyaknya belum ada orang? Pak. Mana orangnya? Kok ini mahasiswa kok lama lo jawab? Mana orang-orangnya ini kelompok satu? Saya, Pak. Kenapa kamu lama banget jawab? Coba ditanya itu Matias itu masih ngambil nggak? Iya, Pak. Sebentar. Oke, mana Oloan tadi mana? Oloan hadir ngambil kelas atau gimana? Maaf, Pak. Ini saya baru ngambil mata kuliahnya, Pak. Kemarin PRS, Pak. Belum dapat kelompok, Pak. Oke. Ntar saya cek kelompoknya ya. Oh, belum ada kelompok berarti ya? Iya, Pak. Oke, sebentar. Oloannya. Lawan 1, 2, 3, 4, 1, 2. Kelompok mana yang masih sedikit ya? 1, 2, 5. Kelompok 1 ada berapa orang ya? 1, 2, 3, 4. Oke. Oke, Matias masuk Matias. Oloan masuk kelompok 1 ya, Oloan ya? Iya, Pak, baik, Pak. Ya, teman-temannya Salsabila, lalu Divani, Suci, ya, Suci Angling, itu orang, lalu Nadia ya. Raden Ayu kelompok mana? Oh, kelompok 2, oke. Oke ya, Matias ya. Ya, makasih, Pak. Oloan, sorry Olo. Oke, silakan ya, dimulai Ima. Baik, silakan semua. Nanti boleh dijelasin ininya ya, Ima ya, apa namanya, makna-makna ya sambil sedikit-sedikit interpretasi lah ya, hubungkan dengan fisikanya ya. Baik, Pak. Ya, silakan. Oke, selamat malam semuanya. Di sini kita melakukan tutorial lanjutan dari kalian kemarin. Nah, dari video kalian itu kan udah dapet CBA dan FAA, terus kemudian ada grafik radial average-nya. Nah, sekarang yang kita butuhin adalah pemisahan anomali. Pada CBA ini adalah komplit bubble anomali atau anomali bubble lengkap. Jadi di sini ini masih gabungan dari anomali daerah regional, itu yang di daerah paling dalam, dan daerah residual, yaitu pada kedalaman yang dangkal. Nah, langkah pertama, kita ke MacMap.
kemudian ke interactive filtering, terus kita ke interactive spectrum filter. Udah, kita klik. Nah, di sini biarin kayak gini aja, nggak usah diganti-ganti. Kita klik OK. Nah, di sini sebelum kita melakukan pemisahan, yang pertama kita harus lakukan adalah menentukan kedalaman daerah regional dan daerah residualnya. Kita tutup dulu. Terus kita buka ke Microsoft Excel. Oke, semuanya udah buka Microsoft Excel-nya. Kak, mohon maaf, tapi aplikasi yang itunya nggak bisa dibuka. Aplikasi apa ya? Yang tadi kakak buka pertama sebelum Excel itu. Yang lainnya ada yang udah bisa ngebukanya? Coba gimana yang lainnya kalau salah satu nggak ada yang bisa, kita ngelanjutinnya gimana? Eh, nggak apa-apa, Ma, lanjut aja. Jadi ini mereka cuma nonton aja jadinya. Baik, Pak. Ya sudah. Jadi, tapi kamu harus ngejelasin ya, karena ini mereka nggak nyambi ngikutin kan ngolah datanya. Jadi Ima benar kalau bisa ya harus ngejelasin apa namanya step by step lah, pelan-pelan gitu ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya udah, sekarang semuanya siapin pena dan bukunya, dicatat baik-baik ya. Nanti kalau misalkan udah bisa ke-download semua, bisa dicoba. Yang pertama kita buka Microsoft Excel-nya dulu, semuanya pasti punya. Habis itu kita ke Open. Kita buka data Oasis Montage-nya. Ini kalian kalau bisa ditulisinnya secara runtut ya. Yang pertama itu kalian pakai aplikasi apa dulu. Kita buka Oasisnya. Nah, di sini kita ubah ke all file. Kita cari yang spektrum ini. Gambarnya seperti gambar sertifikat ini kan. Kita buka yang ini. Klik open. Nah, kalau udah seperti ini, kita next aja. Next. Kemudian finish.
Nah, di sini kita akan membuat grafik hubungan antara len P dengan K. Nah, sebelumnya di sini kan masih general ya. Sebentar, kita ubah dulu. Kita ubah ke general. Kalau udah dalam bentuknya kayak gini, baru kita buat grafiknya. Untuk sumbu X-nya itu adalah K atau bilangan gelombangnya, dan sumbu Y-nya adalah P. Nah, di sini kan depth ini kedalaman ya, yang kita lihat itu di kedalaman ini nomor 3 ini. Nah, di sini kan nilainya masih 0, 0. Kita nggak masukin dari yang 2 ini, kita masukinnya mulai dari nomor 10 ya. Yang ini nih. Ya. Nah, langkah pertama kita ambil 3 data terlebih dahulu. Kemudian ke insert. Ke scatter. Ini pilih type-nya terserah mau yang seperti apa. Oke, kalau udah seperti ini, kita klik kanan. Klik kanan. Select data. Nah, di sini kan ada seri 1 nih namanya. Kita edit dulu. Kita akan mencari daerah regionalnya, daerah yang dengan kedalaman yang lebih dalam. Kita klik edit. Kemudian kita beri nama regional. Kalau sudah, untuk sumbu X-nya kita menggunakan ini. Yang K yang bilangan gelombang. Kita pilih 3 juga. Untuk sumbu Y-nya sudah benar. Kemudian kita klik OK. Kita OK lagi. Nah. Di sini kan untuk menentukan kedalaman mana yang akan kita gunakan, kita perlu mencari kemiringannya. Caranya adalah ke desain yang di sini, terus kita pilih yang ada gambar fx-nya. Nah, ini muncul nilai gradiennya. Yang kita lihat adalah nilai R ini. Nilai R ini adalah konstanta determinasi. Nah, nilainya itu mendekati 1, berarti datanya kemiringannya itu mendekati datanya ya. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita buka Notepad untuk mencatat ini nilai ini. Nilai R-nya yang didapat ya. Kita buka. Nah. Kelihatan enggak? Di sini kita tulis, ini kan daerah regional, kita tulis regional. Untuk rentangnya tadi dari 10 sampai 12. Nilai R-nya yang didapat 0,99. Nah, terus selanjutnya kita tulis lagi dari 10 sampai kita tambah lagi. Tadi kan 12, sekarang berarti sampai 13. Caranya sama, klik kanan, kita ke select data, kemudian ke daerah regionalnya, kita klik edit. Nah, di sini kita ganti dengan 13. Kalau sumbu X-nya 13, sumbu Y-nya harus 13, semuanya harus sama ya. Oke, kemudian kita klik OK. Nah, di sini nilai R-nya berubah jadi 0,995.
Kita tulis lagi 0,995. Terus kita tambah lagi. Jadi 14. Coba kita lihat. Nah, di sini kan naik. Jadi 0,971. Dari 0,995 ke 0,971 ini naiknya cukup signifikan ya. Nah, berarti dari 14 ini dia bukan daerah regional lagi, tapi daerah residual. Jadi kita tulis di sini. Ini kita kembalikan ke 13. Kemudian kita tambah untuk daerah residualnya. Kita klik add. Terus tulis residual. Sudah. Nah, di sini untuk nilai X-nya bukan dimulai dari 10 lagi, tapi dari 14-nya. Kita ambil 3 data. Sumbu Y-nya juga 3 data. Nah, ini kan dari 14 sampai 16. Kita klik OK. Kita OK dulu. Nah, kita munculkan nilai R dari daerah residualnya. Caranya sama, itu di desain, terus klik yang ada tanda FX-nya ini. Nah, jadi yang ini adalah nilai R dari daerah regionalnya, kemudian yang ini adalah daerah residual. Tapi untuk daerah residual kita perlu melakukannya sama seperti yang daerah regional ini ya, beberapa data kita masukkan satu persatu. Nah, di sini kita dapat nilai 0,982. Kita tulis di notepad-nya, daerah residual. Kita tulis dari 14 sampai 16. Itu nilainya 0,982. Nah, terus kita coba masukin yang selanjutnya. Itu sama ya, select data, kemudian kita kliknya yang residual. Kemudian klik edit. Nah, di sini kita tambah lagi jadi 17. Ini jadi 17. Kita klik OK. Nah, di sini kita tahu nilainya 0,983. Kita tulis lagi dari 14 sampai 17. Kemudian kita tambah lagi dari 17 sampai ke 18. Nah, di sini keluar nilainya 0,984. Nah, biasanya untuk yang daerah residual ini, dia data yang diambil itu lebih banyak, karena dia daerah permukaan. Kemudian biasanya datanya ini naik turun, tapi selisihnya sedikit. Tapi nggak apa-apa, kita coba dulu sampai kita menemukan ada perbedaan atau tidak. Terus kita tambah lagi jadi 19. Nah, di sini 0,991.
Tambah lagi jadi 20. Nah, di sini naik lagi jadi 0,993. Nah, di sini turun lagi jadi 0,991. Nah, ini kita buat sampai selesai semua datanya ya. Kalau misalkan ada perbedaan, dia lebih naik atau lebih turun dengan nilai yang sangat tajam, berarti itu perbatasan daerah residual dan daerah noise-nya. Nah, saya akan buka yang udah dikerjain aja biar cepat. Nah, di sini ini sudah sampai selesai ya. Di sini kan datanya sampai 68. Di sini juga udah sampai 68. Nah, ini belum dipisahkan dari daerah residual dan daerah noise-nya. Di sini kita bisa lihat nilainya naik turun, kemudian dari nomor 27 itu datanya turun, tapi turunnya sedikit-sedikit. Nah, di sini kan kita belum bisa bedain tuh, nggak kayak yang daerah regionalnya. Di sini dari 0,995, terus kemudian tadi masuk ke 14, nilainya jadi 0,975. Nah, karena daerah residual dan noise-nya ini tidak bisa kita bedakan, kita perlu lihat grafik spektrum yang ada di oasisnya. Di grafik ini kan kita bisa lihat nih, untuk titik yang ini, yang garis ke atas ini, garis yang atas ini kita nggak usah masukin. Ini yang tadi dari sebelum garis ke 10, ini nggak usah kita masukin. Nah, terus tadi itu kan di nah di sini. Untuk daerah regionalnya, kita bisa lihat di sini. Ini kan tadi sampai 13 ya. Kita perlu lihat tadi kan sampai 13. Nah, yang kita lihat adalah kedalaman ini. Di kolom E ini kedalaman dalam satuan kilometer. Jadi di sini 2,61448. Nah, biar bisa lihat semua. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat grafiknya. Ini kan di sumbu X ini adalah nilai K. Nilai K
di kolom B ini. Nah, untuk yang sumbu Y ini adalah nilai len P-nya. Nah, bisa kita lihat tadi untuk daerah regionalnya itu di kedalaman 2,61448. Nah, ini kita lihat untuk nilai len P-nya itu 2,94, sekitar di sini mungkin. Nah, di sini. Nah, untuk nilai K-nya itu adalah 0,009. Bisa jadi di sini. Nah, untuk daerah residualnya, karena kita tidak menemukan perbedaan, maka langkah yang kita lakukan adalah kita lihat di sini. Ini kan ada, kalau kita lihat ini garisnya itu titik-titik, tapi sangat kecil. Nah, ini bisa kita bilang sebagai noise. Nah, kemudian kita lihat di sini, ini ada di sini kan turun, terus kemudian dia naik tiba-tiba, terus dilanjutkan dengan titik-titik ini, garis yang titik-titik putus-putus kecil ini. Nah, ini bisa kita estimasikan sebagai daerah noise-nya, sedangkan untuk di sini adalah daerah perbatasan dari daerah noise. Kemudian dari sini hingga ke sini mungkin ini adalah daerah residual, kemudian dari yang sebelah sini hingga sebelah sini itu adalah daerah regional. Nah, untuk melihatnya kita perlu ekspor dulu. Kita ekspor ke dalam bentuk JPG, dalam bentuk gambar. Caranya adalah kita klik ke map, kemudian kita ekspor. Nah, di sini ekspornya dalam bentuk JPG atau PNG. Kita pilih ke JPG dulu. Kemudian kita klik OK. Kita beri nama. Kita simpan di tempat yang sama di daerah basisnya. Kita simpan di luar aja, kita beri nama. Kalau udah kita klik save. Di sini udah muncul kan spektrum yang tadi kita simpan dalam bentuk JPEG. Terus langkah selanjutnya yaitu kita buka ke PPT-nya yang udah dibuat. Kita masukkan gambar radial average tadi atau radial average power spektrumnya ke sini.
Nah, kelihatan tidak? Nah, kalau sudah kita di sini kan tadi grafik hubungan antara len K dengan antara K dengan len P. Kemudian di sini adalah estimasi kedalamannya. Ini kita dapatkan dari OASIS-nya. Nah, kenapa di sini grafik merahnya ini di angka 4? Itu karena kedalaman maksimal ini bisa kita lihat di sini adalah 4,3. 4,3 ini berarti kedalaman maksimal dari daerah yang kita teliti. Kemudian tadi untuk daerah regionalnya kan nilai K-nya adalah 0,09, sedangkan untuk len P-nya adalah 2,9435. Nah, itu di sini kita lihat kedalamannya adalah 2,61448. Kita lihat di sini untuk kedalamannya adalah 2,6. Nah, ini adalah 2,5 yang titik kecil ini. Ini adalah 2,5. Jadi kalau misalkan di sini untuk nilai K-nya adalah nilai K kan di sini. Nilai K-nya adalah 2, kedalamannya adalah 2,6. Itu kira-kira nah di sini kira-kira. Nah, kita perlu menarik garis lurus. Kira-kira. Kita tarik garis lurus. Kita perbesar. Oke. Nah, kemudian kita tarik buat garis lagi. Tarik ke sini. Ke daerah ke kedalaman ini. Kita tarik, nah garisnya itu harus berpotongan dengan garis yang kita buat tadi harus berpotongan dengan grafik merah ini. Bantunya 2. 2. Salah ya, maaf. Maaf, ini daerah regionalnya, jadi di sini 0,09 hampir mendekati 1 untuk nilai K-nya. Untuk nilai K-nya dan tadi kita tarik garis ke bawah. Nah, kemudian untuk mengetahui kedalaman dari daerah regionalnya, kita tarik garis ke kedalamannya. Ini kan di sini yang berpotongan, yang ini ya yang warna merah di sini. Kita tarik ke sini.
Nah, garisnya harus lurus. Ini kan ada di atas titik warna hitam ini. Titik warna hitam ini itu adalah nilai 2,5. Kita beri warna hitam dan kita perbesar supaya jelas. Nah, di sini untuk daerah regionalnya ini itu kedalamannya sekitar 2,6 sekian yang berpotongan. Ini kan dia turun kemudian naik. Nah, kita sesuaikan dengan yang ada di Excel. Di Excel ini kedalamannya adalah 2,61 atau kita ambil 2,6 saja ya. Kita buat. Nah, bagaimana untuk daerah regionalnya? Daerah residualnya, maaf. Untuk daerah residual tadi kan kita tidak bisa melihat dari Excel-nya, makanya kita harus melihat dari grafik yang kita dapatkan dari Oasis. Di sini untuk dapat kita lihat di sini kan grafiknya ada penurunan tajam, cukup tajam di sini, dan kemudian terbentuk garis titik-titik. Yang ini kita bisa sebut daerah noise. Kemudian yang ini kita bisa estimasikan sebagai daerah residualnya. Di sini ya perpotongannya, ini yang ada penurunan dan kenaikan yang tajam. Kita tarik garis juga. Kita tarik garis ke bawah. Kemudian kita buat lagi, tarik garis untuk daerah kedalamannya yang berpotongan dengan grafik warna merah ini, itu di sini. Kira-kira. Nah, di sini kalau kita lihat di sini 1, sekian ya untuk daerah perbatasan dari daerah noise dan daerah residualnya. Nah, di sini kan nilainya bisa kita lihat untuk daerah untuk sumbu X atau nilai K-nya ini sekitar 3,9 menuju 4. Kemudian untuk nilai K-nya karena susah, jadi kita lihat yang dari nilai K-nya aja, jangan dari len P-nya. Kita kembali lagi. Kita lihat nilai K dengan nilai mendekati 0,4. Nah, di sini. Ini kan kita belum bisa mengatakan 0,41, belum lebih dari 0,4. Nah, di sini ada 0,41 dan 3,9. 0,39. Jadi kita ambil yang 0,39. Di sini sampai 29. Kemudian kita lihat lagi. Ini nilai K. Ini nilai len P-nya dan kemudian ini adalah kedalamannya. Berarti perbatasan dari kedalaman daerah noise dan daerah residualnya adalah 1,65. Di sini.
1,05 di sini ya, kira-kira. Ini estimasi yang kita dapatkan. Jadi ini belum tentu daerah residual ataupun daerah regional yang sebenarnya dari daerah penelitian kita. Nah, untuk lebih meyakinkan lagi, seberapa dalam dari daerah regional, residual maupun noise-nya, itu kita perlu melakukan studi literatur yang banyak dari jurnal-jurnal yang terkait dengan daerah penelitian kita sendiri. Oke, kalau udah kita lanjutkan. Tadi yang di Excel-nya. Belum itu sampai sini ada yang mau ditanyain? Atau ketinggalan atau kecepatan? Gimana teman-teman? Ayo, gimana? Silakan. Nggak ada yang paham semua ya? Tadi, Mah, udah dijelasin belum regional itu apa, residual itu apa gitu? Sudah Pak, tadi kan di awal daerah regional itu daerah yang memiliki kedalaman lebih dangkal. Nah, Untuk daerah residualnya itu kedalamannya, daerah regional itu lebih dalam, untuk yang daerah residual itu lebih dangkal. Seperti itu. oke. Oke lah, nanti itu pertanyaan konsep sih, nggak usah. Oke. Nggak ada pertanyaan, berarti lanjut, Mah, kalau nggak ada. Mungkin nggak ada karena nggak sekalian nggak ngikut loh. Oh iya, Nggak ngikut ngerjain kan. Paling ya nanti kalau udah ngerjain datanya sendiri baru tuh banyak pertanyaan nanti. Baik, Pak. Ya, lanjut aja nggak apa-apa. Silahkan ya kalau ada pertanyaan apapun itu, silahkan ditanyakan. Ya, jangan ragu-ragu lah. Silahkan. Nah, kita lanjutkan untuk ini yang di Excel. Tadi kan untuk daerah perbatasan residual dan daerah noise-nya itu ada di kedalaman 1,05. Nah, ini kita lihat ini ternyata sampai ke baris 29. Jadi kita klik kanan lagi. Kita select data. Nah, di sini yang kita rubah adalah daerah residualnya. Kita edit. Masukkan hingga baris ke 29. Kita klik OK. Nah, ini sudah keluar. Untuk nilai R kuadrat dari daerah residualnya adalah 0,983. Yang daerah regional adalah 0,995. Nah, nggak sampai di situ, kita masukin juga yang daerah noise-nya. Berarti karena tadi berhenti di baris 29, kita add lagi. Kita beri nama noise. Kemudian untuk nilai X-nya, kita mulai dari 30, bukan dari 29. Kita mulai dari 30 sampai ke bawah. Kita cuma Kak, maaf Kak. 6. Ya. Itu tadi Ya kenapa Allah. dimulai dari 30 ya Kak? Oh iya kan. Kita ulang lagi ya. Karena ini kita sudah menentukan estimasi dari daerah residualnya, maka selanjutnya yaitu kita menentukan estimasi dari daerah noise-nya.
Nah, kenapa dimulai dari 30? Karena di daerah 28 daerah sampai 29 itu sudah bagian dari daerah residual. Kita udah nggak memasukkan lagi, kita mau cari gradien atau garis miring dari daerah noise-nya ini. Jadi kita mulai dari baris ke 30 gitu. Kita kasih nama noise. Kita ambil juga dari 30 sampai terakhir. Nah, kalau sudah kita klik OK. Nah, di sini kan udah terlihat nih. Yang warna biru ini adalah daerah regionalnya. Untuk yang warna merah adalah daerah residual dan yang warna hijau adalah daerah noise-nya. Kita perlu memunculkan nilai R kuadrat dari daerah noise-nya. Caranya sama, kita klik ke desain, terus kita pilih yang ada FX-nya. Nah, di sini ini adalah nilai R kuadrat dari daerah noise. Kita mendapatkan nilai 0,926. Yang ini tadi adalah daerah residual, kemudian yang atas adalah daerah regionalnya. Nah, karena kita sudah tahu tadi untuk daerah regionalnya di sini sampai kedalaman 2,61. Kemudian untuk daerah residualnya itu sampai daerah residualnya itu di antara 1,05 ini sampai 2,61. Nah, langkah selanjutnya kalau kita udah tahu kedalamannya, kita kembali ke Oasisnya. Terus kita klik yang di grid, itu yang kita buat CBA-nya. Nah, kalau misalkan di sini belum ada menu Make Map, caranya yaitu kita ke GX, terus ke Load Menu. Nah, di sini kita klik Make Map. Nah, pilih yang ini, terus klik Open. Tapi kalau misalkan sudah ada, tidak apa. Langsung aja kita ke Make Map, ke Interactive Filtering, terus kita ke Interactive Spectrum Filter. Di sini biarin aja, kita langsung klik OK. Nah, untuk yang pertama ini kita pakai Butterworth Filter. Kenapa pakai Butterworth Filter? Di sini Butterworth Filter itu kita mau mendapatkan daerah regionalnya dulu. Karena di Butterworth Filter ini kita menghilangkan gelombang-gelombang yang tinggi, jadi kita cuma dapetin gelombang yang rendah aja. Nah, caranya di sini kan ada garis biru dan merah ini. Tadi kan untuk daerah regionalnya itu di sekitar sini ya. Nah, itu kita harus buat garis yang warna biru ini dan yang warna merah berhimpit di sini. Kita lihat ke previewnya. Nah, ini adalah peta CBA atau peta anomali Bogle lengkapnya. Sedangkan di sini adalah peta daerah regional yang mau kita cari. Nah, ini kalau misalkan kita geser, itu akan berubah. Sedangkan untuk daerah regional sendiri, dia warnanya ini sedikit lebih kompak gitu.
nggak bersebaran seperti ini untuk daerah regionalnya. Nah, tadi kita harus buat di garis biru sama merah ini berhimpit di sini. Kira-kira seperti ini, berhimpit pada bagian ini. Kalau sudah, kita klik OK. Oh, sebelumnya ini diklik dulu daerah regionalnya ya, jangan yang residual. Nah, kita klik OK. Nah, kemudian untuk memunculkan hasilnya, hasil yang kita buat tadi, kita klik ke Map lagi, ke Interactive Filtering, kemudian langsung ke Apply Filter. Kita klik. Nah, di sini biar kayak gini aja. Untuk namanya, itu kita beri nama regional. Udah, yang lainnya tidak perlu diganti. Kalau sudah, kita langsung klik OK. Nah, di sini udah muncul di petanya daerah regionalnya seperti ini. Kemudian yang selanjutnya yaitu daerah residual. Nah, untuk daerah residual kita ke Map lagi, ke Interactive Filtering lagi, kemudian ke Interactive Spectrum Filter. Nah, di sini kita rubah untuk control file name-nya, kita ubah Map 2 atau Map berapa terserah, yang penting berbeda dengan nama yang sebelumnya. Kemudian kita klik OK. Nah, untuk pemisahan dari daerah residual dan noise, kita perlu menggunakan bandpass filter. Tadi kan butterworth filter. Nah, kalau ini kita menggunakan bandpass filter. Kita klik previewnya. Karena kita mau cari daerah residual ini dia warna yang dihasilkan itu akan lebih bervariasi. Nah, tadi kan kita harus mensejajarkan di garis warna merah dan warna biru. Nah, kalau ini kita harus memisahkan daerah residualnya dari daerah regional dan daerah noise. Tadi di daerah regional itu kan di sini perbatasannya. Kemudian yang daerah residual dan noise itu kan di sini. Nah, langkahnya adalah kita geser yang ini. Yang ini kita geser sampai ke tadi kira-kira di daerah regionalnya di sini. Dan kemudian kita geser yang bawahnya sampai kira-kira perbatasan dari daerah residual dan daerah noise-nya.
Nah, kira-kira di sini. Kalau udah, yang ini nggak usah diubah-ubah. Nah, di sini ada previewnya. Nanti peta yang akan kita dapatkan adalah seperti ini. Kemudian kalau sudah kita klik OK. Nah, kalau sudah kita munculkan lagi daerah residualnya. Kita ke map sama seperti daerah regional tadi. Kita ke interactive filtering, lalu kita ke apply filter. Nah, di sini untuk namanya adalah daerah residual. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, ini adalah daerah residual, peta residual yang kita dapatkan. Kalau sudah, langkah selanjutnya yaitu membuat pemodelan 2D. Untuk pemodelan 2D-nya ini kita perlu banyak literatur, kita mau mencari apa di daerah penelitian kita. Nah, untuk contohnya, saya akan buat di daerah CBA atau anomali Boger lengkap. Caranya adalah yang pertama kita ke GX, kita load menu, dan kita panggil menu JMSys. JMSys yang ini, yang bawah ya. Kalau sudah, kita klik open. Nah, di sini sudah muncul. Langkah selanjutnya yaitu kita klik JMSys-nya, kemudian new model, kemudian from map profile. Kita klik. Nah, di sini kita beri nama misalkan lintasan A hingga A aksen. Nah, karena kita adalah datanya gravity, untuk yang magnetic grid dan magnetic elevation grid ini kita nggak perlu masukin. Yang ini juga nggak perlu. Kita masukin yang gravity-nya. Gravity grid-nya kita masukin ke CBA. Untuk elevation-nya kita masukkan yang FAA. Topografinya juga kita masukkan yang FAA. Nah, kalau sudah, ini adalah titik-titik yang nanti kita buat di pemodelan 2D-nya. Kalau 100 kebanyakan, kira-kira kebanyakan, kita bisa kurangi jadi 50 titik. Kalau sudah, kita klik finish. Ini kita klik OK aja. Nah, langkah selanjutnya itu kita harus narik dari daerah di sini yang warna merah ini adalah nilai anomali yang tinggi, sedangkan yang biru adalah anomali yang rendah. Nah, caranya kita harus menarik dari daerah anomali tinggi hingga anomali rendah. Itu harus kita tarik biar kena semua. Kita tarik. Kalau sudah, kita klik satu kali. Kemudian klik kanan. Kita pilih dan. Kita tunggu sampai muncul bentuk pemodelan 2D bawah permukaannya. Nah, jika sudah muncul seperti ini, kita klik dan. Kemudian kita klik OK. Ini kita bisa perbesar. Nah, di sini ini yang kita perlukan adalah nilai miligal ini. Kita taruh kursornya di sini, kita drag ke atas. Kemudian yang ini juga. Yang kita perlukan adalah kedalaman bawah permukaannya. Kita taruh kursornya di sini, kita drag ke bawah. Nah, tadi kan titik-titik yang kita buat ini ada 50. Jadi di sini ada 50 titik. Kalau misalkan kalian perlu 100,
itu tidak apa-apa menggunakan 100. Nah, langkah selanjutnya di sini adalah nilai error. Nilai errornya yang kita buat tadi itu sebesar 28,39. Sedangkan untuk nilai error yang dapat diterima itu di bawah 5%. Nah, kita akan membuat pemodelannya. Karena ini pemodelan 2D, jadi pemodelan ke depan. Kita perlu membuat. Langkah selanjutnya yaitu kita klik view, kita ke infinity. Nah, di sini arahkan kursornya pada kedalaman, kemudian klik kanan. Kita ke change unit, kita klik kilometer. Karena kedalaman yang kita dapatkan itu dalam satuan kilometer. Kemudian tadi di Excel kita mendapatkan kedalaman yang paling tinggi. Ini itu adalah 4,3. Jadi kita membuat pemodelannya itu sesuai dengan kedalaman yang kita dapatkan 4,3. Kita arahkan kursornya di titik merah. Nah, kalau bisa itu warnanya sampai berubah, ini berarti semuanya lurus. Kita drag ke atas sampai ke kedalaman 4,3. Melihat kedalamannya adalah yang ini. Ini ya, nanti berubah. Ini. Lihat. Kita drag lagi sampai kedalamannya 4,3. Nah, kalau kesulitan, sekarang kita bisa merubah kedalamannya. Kira-kira kita ubah hingga kedalaman 0,6 atau 0,5 untuk memudahkan pemodelannya. Caranya klik kanan, kita ke change range, kita ubah maksimalnya menjadi 5 km. Kemudian klik OK. Nah, kita geser lagi sampai kedalamannya 4,3. Nah, kalau sudah, ini kan daerah anomali Bogor lengkap atau daerah CBA-nya. Jadi kita akan bagi sesuai kedalaman daerah regional dan daerah residualnya. Untuk caranya, kita tambahkan poin di sini. Kita klik yang ini. Kita tambahkan poin. Yang atas tadi kan daerah residual 1,05. Karena nggak bisa, berarti kita buat 1,04. Kita klik satu kali. Kemudian di sini juga sama. Kedalamannya 1,04. Kemudian untuk daerah regionalnya itu tadi 2,61. Kira-kira di sini. Kita klik satu kali. Terus yang ini juga diklik satu kali.
untuk membuat garis lapisannya, kita klik yang ini, split block. Kita klik 1 kali, kita samakan tadi di kedalaman 1,04. Kita klik 1 kali di titik merah itu, kemudian kita tarik. Nah, sampai warnanya seperti ini. Kemudian kalau sudah pas, kita klik 1 kali. Terus accept new block. Nah, yang bawah juga ya. Kita klik. Accept new block. Kalau sudah, langkah selanjutnya yaitu kita ke view, kemudian klik full view. Nah, di sini. Ini kita bisa perbesar sampai kedalaman 4,3 tadi. Caranya klik box zoom. Kemudian taruh kursor di sini, klik kiri sambil digeser. Nah, di sini. Kalau sudah, langkah selanjutnya yaitu menentukan densitas dari setiap lapisan ini. Caranya adalah kita ke Xmind ini yang ada gambar matanya. Kita klik di lapisan pertama. Nah, di sini dari densitasnya kita bisa geser-geser nanti. Tapi sebelumnya kita buat titik terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa buat pemodelannya, misalkan mengikuti dari bentuk grafik ini. Kita taruh di sini. Kemudian di sini. Di sini. Kemudian kita klik gambar mata. Nah, di situ dapat dilihat nilai errornya naik ataupun turun. Kalau kita geser ke satu ini, dia nilainya turun. Kalau kita geser ke sini, dia akan turun. Misalkan kita buat dengan densitas 2,8. Nah, untuk menentukan densitas ini, kita perlu banyak melakukan studi literatur. Nah, di sini juga ini adalah rentang densitas. Di sini dari 1 sampai 3. Ini bisa diganti. Kalau misalkan mencari mineral, itu bisa diganti karena lebih dari densitasnya lebih dari 3. Kita klik limit. Ini kita bisa ganti untuk height-nya hingga densitas keberapa. Karena di sini cukup sampai 3 saja, kita masukkan height maksimalnya sampai 3. Oke. Nah, kalau sudah, kita klik accept. Kemudian kita klik OK. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita ke move point. Nah, kita arahkan ke titik ini. Di sini dan nilai errornya semakin turun. Nah, bagaimana data kita itu disebut
sebagai data yang bagus itu kalau garis warna merah ini tepat berada di sini di tengah dan garis hitam ini mengikuti bentuk titik-titik dari grafik ini, grafik pemodelan 2D-nya. Nah, caranya coba kita turunkan. Di sini nilai errornya turun. Kalau misalkan titik-titiknya kurang, kita dapat menambah titik lagi. Caranya klik add point, kemudian letakkan titiknya di lapisan pertama. Kita move pointnya lagi. Nah, untuk lapisan pertama ini tidak boleh melewati dari kedalaman 0 ini. Misalkan bentuk lapisan pertamanya sudah cukup sampai seperti ini. Nah, kita buat lapisan keduanya. Caranya sama, kita add point. Nah, kalau sudah, kita ke Xmind ini yang gambar mata untuk menentukan densitasnya. Caranya sama, kita klik ini, terus kita geser. Nah, di sini nilainya semakin turun. Semakin turun. Nah, misalkan densitasnya 2,2. Kemudian kita pilih accept dan kita klik OK. Oh iya, di sini kan masih ada garis selain warna hitam dan warna merah. Ini ada garis warna hijau. Kita hilangkan saja. Nah, kita ke gradient, kita enable yang dua-duanya. Kalau sudah, kita kembali ke move point. Kita geser lagi. Kalau kita perlu menambahkan
titiknya, titik poinnya kita tambahkan. Kemudian kita ke move point, kita geser lagi. Nah, di sini kita bisa lihat errornya sudah 5,193 untuk lapisan kedua. Yang kita buat errornya sudah sebesar 5, sekian. Nah, untuk lapisan tiganya, kita juga perlu klik gambar mata ini. Kita bisa geser untuk perbesar atau memperkecil. Nah, ternyata di densitas 2,92 ini nilai errornya sudah mencapai 3,549. Kemudian kita klik accept, kita klik OK. Nah, untuk yang lapisan ketiga kita tidak perlu menambahkan poin di garisnya. Nah, jika sudah seperti ini, tinggal kita geser poinnya sampai garis hitam ini berada pada titik-titik berwarna hitam. Kemudian untuk garis merahnya berada di tepat di tengah. Kita klik add point. Kira-kira yang bisa digeser. Kemudian kita move. Kita tambah add point di sini ya, karena ini belum berada pada titik-titik hitam. Terus kita move lagi. Nah, di sini ini masih belum berada pada garis tengah, dan ini juga garis hitamnya belum berada pada titik-titik warna hitam. Kita tambahkan add point lagi. Dan kita move.
seperti ini. Ini garis warna hitamnya sudah berada pada titik-titik hitam, kemudian untuk garis merahnya sudah mulai berada di garis tengah ini. Dan untuk nilai errornya yang kita dapatkan adalah 0,802. Tapi yang ini perlu diperhatikan untuk densitasnya, itu kita perlu melakukan studi literatur yang banyak. Jadi di densitas daerah penelitian kita itu memiliki rentang densitas dari berapa hingga berapa. Nah, kemudian untuk mewarnainya, caranya adalah kita klik examine yang ada gambar matanya. Misalkan kita akan mewarnai lapisan pertama. Kita klik pada lapisan pertama. Kemudian kita klik. Misalkan tadi ini kan 2,8. Nah, untuk nilai 2,8 itu biasanya dia adalah batuan yang beku. Tapi biasanya untuk daerah dengan kedalaman yang dangkal ini, daerah residual dia masih termasuk densitas yang rendah. Nah, misalkan di sini 2,8 itu ada nilai densitas batuan lava. Imah, Iya, Pak. iya, ini saya kebetulan baru keingat. Itu kan ada seismic velocity ya, itu bisa di-generate nggak? Jadi nanti ketahuan kecepatan seismiknya. Seismic velocity-nya kurang tahu sih, Pak. Belum pernah mencoba. Pernah nyoba ya? Belum. Iya. Nah, ini kita ke kedalaman yang nomor 3 saja. Nah, ini 2,92 ini biasanya adalah rentang 2,9 ini biasanya batuannya tinggi batuan beku. Nah, kita klik sini misalkan warna merah. Warnanya misalkan. Nah, ini untuk warna ini kalian harus studi literatur lah yang lebih banyak lagi untuk penentuan warna batuannya. Kemudian yang ini adalah warna hitam. Nah, kemudian di sini kita klik ini, maaf ini terbalik. Ini harusnya yang berwarna hitam, yang kotak pertama, dan yang ini adalah yang berwarna merah warna batuannya. Nah, di sini bisa dilihat kalau untuk pasir biasanya itu titik-titik seperti ini. Titik-titik kecil-kecil. Ini biasanya batuan yang batuan pasir gitu. Misalkan di sini adalah batuan basalt. Misalkan batuan basalt itu teksturnya seperti ini di peta geologinya. Kemudian kita klik OK. Oh, di sini kita beri nama, misalkan ini adalah batuan basalt. Kita klik OK. Nah, untuk mewarnai ini emang harus lebih sabar karena oasisnya kan sangat berat ya, jadi harus sabar aja nanti sampai dia udah nggak bergerak lagi. Nah, kalau udah selesai seperti ini, di sini kan belum ada namanya. Untuk memunculkan nama dan densitasnya itu berapa, caranya kita klik Move Lab ini, kita pilih yang Snap Mode. Kalau sudah, kita silang aja, terus kita klik ke sini.
Di sini kan sudah muncul nilai basaltnya. Nah, coba kita move yang ini kedua. Sini sudah muncul densitasnya 2,2. Kemudian untuk penamaannya, coba kita beri nama. Nah, biasanya densitas rentang 2 ini adalah batuan pasir. Kita misalkan ini adalah batuan pasir. Kita tulis pasir. Kita klik, ini warna hitam. Dan untuk pasir itu biasanya warnanya kuning. Nah, untuk pasir sendiri biasanya teksturnya seperti ini, titik-titik kecil-kecil. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, yang ini belum muncul ya namanya. Kita beri nama dulu. Misalkan kita beri nama ini adalah lava. Kita bedain jadi warna pink misalkan. Misalkan lava itu misalkan yang ini, misalkan. Kita klik OK. Nah, untuk lavanya sendiri namanya belum muncul. Kita munculkan dengan klik Move Label ini. Kita pilih yang Snap Mode. Terus kita klik di sini.
Nah, kalau sudah, gambar ini akan kita ekspor dalam bentuk PDF. Nah, sebelum kita ekspor, ini kan masih terdapat titik-titik poin warna merah. Kita hilangkan terlebih dahulu. Caranya kita klik display, kemudian kita unchecklist yang poin. Nah, kalau sudah, kita ke file, kemudian klik print. Nah, di sini menggunakan PDF apa? Di sini saya menggunakan Metro PDF. Nah, langkah selanjutnya kita ke setup page layout. Nah, di sini untuk layoutnya kita beri nama pemodelan 2D untuk judul besarnya. Dan kemudian untuk subjudulnya kita misalkan beri nama lintasan A hingga A aksen. Nah, jangan lupa di sini untuk fontnya kita ubah menjadi Times New Roman. Nah, untuk yang judul besarnya kita bold. Kemudian untuk ukurannya ini sudah dari sananya, tidak perlu kita ubah. Kemudian klik OK. Dan subjudulnya kita ubah juga menjadi Times New Roman. Nah, untuk ini reguler saja, ukurannya tetap sama. Kita klik OK. Kemudian yang time and date text ini kita unchecklist. Terus kita ke horizontal. Di sini kita ubah distance menjadi jarak. Dan jangan lupa mengubah fontnya menjadi Times New Roman. Ini untuk stylenya dan ukurannya tetap sama. Kita klik OK. Kemudian kita ke time. Dan ini kita untuk paper dimensionnya kita ganti menjadi 0. Terus kita ke depth. Di judulnya ini kita ubah menjadi kedalaman. Dan fontnya menjadi Times New Roman. Oke. Style dan ukurannya tetap sama. Kita klik OK. Kemudian kita ke graph. Di sini karena kita menggunakan peta CBA atau peta ABL, kita ubah menjadi ABL saja. Dan fontnya diubah menjadi Times New Roman. Kemudian klik OK. Nah, untuk yang ini kita unchecklist. Paper dimensionnya kita ubah menjadi 0. Thank you juga kita ubah menjadi 0 dan di unchecklist. Kemudian kita klik OK. Kalau sudah, kemudian kita tunggu sampai selesai dulu.
Mohon maaf Pak, untuk ekspor ini kemungkinan membutuhkan waktu yang lama. Masuk ke mana? Udah selesai 2, 3 dia habis ini ya. Yang 2D-nya sudah Pak, tinggal klik OK saja. Apa mau lanjut ke 3D-nya Pak? Enggak juga nggak apa-apa ya. Nanti mungkin cuma bikin video aja biar dilanjutin sama teman-temannya. Ya kan? Karena kalau kita lanjut ke 3 dimensi ini udah jam 9 lewat nanggung. Ya. Jadi ya nggak apa-apa, cukup sampai di sini aja. Baik, Pak. Paling nanti kan apa namanya interpretasinya ya. Iya Pak. Nah, itu nanti silahkan ya, itu udah harus belajar masing-masing ya. Harus banyak-banyak baca jurnal. Nah, so far inilah langkah-langkah pengolahan datanya. Ya. Nah, untuk interpretasi silahkan semua kalian harus memperbanyak baca jurnal ya. Kalau Graffiti ini sudah banyak sekali jurnal-jurnalnya dalam berbahasa Indonesia. Nanti kalian bisa ikutin lah. Atau kalau mau download skripsi juga bisa lah. Banyak kok skripsi-skripsi yang open source yang bisa kalian jadikan rujukan. Nggak tahu kalau yang Imah dan Leni itu udah dipublish, diupload belum ke ini ke perpus? Udah belum, Mah? Kalau di uploadnya sudah Pak, cuma belum tahu sudah masuk ke repositorinya, sudah bisa diakses atau belum. Oke, ya, ya, oke, nggak apa-apa. Nanti interpretasinya belajar aja sembari nanti sambil jalan juga ya, untuk interpretasi bisa saya ajarin ke depannya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan yang lain. Kemungkinan sih nggak akan ada pertanyaan ya. Iya Pak. Ya, oke. Kalau sudah tidak ada lagi ya, kita sudahi untuk tutorial kita hari ini. Terima kasih kepada Imah dan Leni yang sudah menyempatkan waktunya dan meluangkan waktunya untuk kita semua berbagi ilmu ya, dan berbagi pengalaman juga. Kalau nanti ada waktu selanjutnya kita bisa ya, mungkin nanti Imah atau Leni kalau mau presentasi tentang hasil tugas akhirnya yang kemarin juga bisa, ya kan? Baik. Nah, jadi untuk membantu, tapi itu mungkin nanti belakangan aja. Jadi stepnya begini ya semua ya, kan kelompok sudah dibagi, dan di sini pengolahan datanya sudah kita pelajari. Nah selanjutnya kalian mulai sekarang sudah bisa menentukan lokasi, target penelitian, target risetnya apa, ya. Minggu depan itu sudah harus ada laporan ya. Jadi datanya itu sudah harus diolah minimal sampai apa yang diolah dengan Leni kemarin yang terakhir ya. Jadi sebelum modelingnya, pengolahan datanya dulu minimal. Dan itu Senin depan akan saya minta progresnya ya. Jadi laporan progres minggu depan minimal sudah sampai wasis montage lah. Ya. Oke, ada pertanyaan? Jadi silakan yang mulai bekerja. Ingat kita nggak ada UTS, jadi ya ini sambil tugas kalian untuk UTS dan UAS nantinya ke depan, gitu ya. Langsung olah data. Ada pertanyaan? Pak, maaf, kalau minta recordnya boleh nggak Pak yang Ya, nanti akan di-share ya. Nanti akan di-share. Cuman untuk recordnya ini mungkin agak lama, jadi besok pagi kemungkinan akan saya share. Diminta lagi di grup ya. Baik Pak. Oke, apa lagi? Ya, saya ulang ya. Tugas laporan Senin depan, setiap kelompok itu sudah harus ngolah data, itu minimal sampai wasis montage. Ya, sudah selesai wasis montage-nya ya. Jadi minggu depannya lagi sudah modeling 2 dimensinya. Jadi 3 minggu, minggu ketiga nanti sudah 3D 3 dimensi ya. Begitu.
Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, ya sudah kita akhiri. Pak, maaf Pak. Ya. Tadi saya kayaknya ketinggalan absen Pak. Kita malah so far nggak ada absen ya. Ya kan ini bisa saya record nanti. Coba di chat ya, silahkan chat sekarang tulis nama ya untuk absennya. Nanti kan ke-record di kolom chatnya. Silakan sekarang absennya seperti itu aja. Tulis nama ya. Oke, udah? Oke, kalau begitu ya, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak.